Mulai aja mungkin deh. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binastain wala mududunya wadin wala lisabiyah ajmain amma ba'du. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berjumpa kembali di acara kajian mingguan rutin kita, yaitu Karisma. Tidak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Berkat rahmatnya, hidayahnya, kita semoga dapat istiqomah di jalannya, dan nanti di yaumil akhir nanti kita insya Allah mendapat syafaatnya kelak. Amin ya Allah amin. Baik, sahabat LDK semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, berjumpa kembali di acara kajian karisma kita, dan insya Allah pada hari ini akan diisi oleh pemateri kita, yaitu Kang Diki Wahyudi. Mungkin kepada anak Rahma mungkin tidak asing lagi dengan Kang Diki. Beliau merupakan dari Gema Pembebasan Bogor Raya. Dengan tema yang cukup menarik sekali ya, maka dari itu teman-teman diharapkan untuk menyimak materinya, dan nanti juga di penghujung materi akan ada sesi tanya jawab. Maka siapkan pertanyaan terbaik. Langsung saja di sini saya sebagai MC akan menyampaikan susunan acara pada kajian pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Quran. Yang ketiga yaitu penyampaian materi, dan yang keempat adalah yang terakhir penutup. Dan nanti sebelumnya ada sesi tanya jawab. Untuk pertama kita buka dulu kajian pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Ihsandi Ajis. Kepada Kang Ihsandi Ajis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum zakati fa'ilun wallazina hum فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم خالدون صدق الله
العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanset. Baik, terima kasih kepada Kang Isandi Ajis yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'annya. Semoga yang dibacakannya, semoga doanya semuanya terkabul. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, langsung saja ke inti acara kita, yaitu penyampaian materi oleh Kang Diki Wahyudi. Diingatkan juga kepada teman-teman untuk menyimak materinya nanti terakhir akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja untuk penyampaian materinya oleh Kang Diki Wahyudi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sallallahu rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dinil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul adzim. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribu-ribu kenikmatan, ribu-ribu kesehatan, yang dimana terutama nikmat yaitu nikmat iman, Islam serta ihsan yang masih bisa kita rasakan. Semoga senantiasa kita semua diistiqomahkan di jalan dino Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman LDK yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi karisma pada pagi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti itu bisa menjadi maklumat bagi kawan-kawan sekalian dan terutama bagi diri saya sendiri. Baiklah, sudah tampil belum ininya layarnya? PPT-nya sudah ada belum? Sudah. Sudah. Kita saja. Sebelumnya mungkin bagi teman-teman sebagian ada yang sudah kenal saya dan ada yang belum juga ya mungkin. Sebelum dimulai mungkin baiknya kenalan dulu. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak aruf ya. Tak kenalan gitu. Kita perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Wahyudi. Saya lahir di Bogor tanggal 22 Desember tahun 1999. Alamat saya di Ciampelir, RT 02 RW 06, Desa Tegawaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, daerah Kabupaten. Lihat pendidikan saya sekolah di SD Tegawaru 03 ya, ini bukan 02 lupa. SMP Negeri 1 Ciampea, SMA-nya SMA Negeri 1 Ciampea juga, dan insya Allah kuliah di Istiqomah. Alhamdulillah sebelumnya saya telah aktif di komunitas remaja Islam Tangguh, terus Rayatul Islam atau Karim, dan di Gema Pembebasan Bogor. Alhamdulillah saya ikut. Yang terakhir ini di visual literasi media, ini bagian istilahnya opini atau berita ya. Saya bagian desainnya insya Allah. Enggak, hobi saya mendesain, menulis, dan mengibarkan Kanjeng Rasulullah. Cita-cita saya menjadi pengusaha muslim, trainer, menjadi mujahid, dan insya Allah ingin istiqomah fisabilillah atau istiqomah di jalan Allah. Kegiatan saya saat ini adalah freelancer desain grafis ya, dan insya Allah saya juga mengelola bisnis pribadi. Ini kayak apa hidup ya? Saya bersatu bergerak tegakkan ideologi Islam. Baiklah, langsung saja kepada materi kita kali ini ialah membahas tentang protes ekstremisme, bahwasanya memecah belah atau melemahkan umat ini. Uyuhan nih nak gambar nak bisa gitu ya tadi presentasinya ya.
Maca lah ya. Lain foto. Aku aja aja. Namanya. Kita langsung saja ke Presiden RI Joko Widodo sebelumnya telah menerbitkan peraturan Perpres atau Peraturan Presiden ya nomor 7 tahun 2021 tentang RAN atau rencana aksi penanggulangan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan tentang terorisme ini kan ekstremisme itu. tahun 2021. Peraturan Perpres tentang pencegahan ini disebut gitu oleh pengamat terorisme dan koalisi masyarakat sipil takutnya gitu disalahgunakan oleh kelompok tertentu yang memang tidak jelas gitu batasan ekstremisme di Indonesia ini seperti apa gitu. Masalahnya dalam Perpres tersebut masyarakat dipersilahkan untuk melapor ke polisi jika mencurigai adanya individu atau kelompok yang dicurigai sebagai ekstrem. Artinya apa? Di sini mengkhawatirkan gitu bagi kita semua, terutama aktivis Islam gitu atau mendakwah gitu. Ketika kita berbicara gitu di hadapan penguasa atau mengkritisi penguasa tidak sesuai gitu dengan apa yang mereka inginkan atau istilahnya berseberangan gitu dengan kepentingan mereka, maka khawatirnya itu kita istilahnya dicurigai gitu sebagai kelompok ekstrem atau individu ekstrem gitu. Yang dimana sekarang yang turun tangan bukan istilahnya penguasa langsung, tetapi bisa gitu masyarakat yang tidak suka terhadap kelompok atau individu tertentu itu bisa saja langsung melaporkan. Misalkan ada seseorang yang tidak suka dengan ide kita, menyampaikan Islam gitu, mereka istilahnya tidak suka gitu, mereka bisa langsung gitu ke polisi gitu. Menurut pengamat terorisme dan koalisi masyarakat sipil, Perpres ini rawan disalahpahami oleh kelompok tertentu sebab tidak jelasnya definisi dan batasan ekstremisme di Indonesia. Sebab dalam Perpres tersebut masyarakat ini dipersilahkan gitu ya, tentunya untuk melapor ke polisi gitu jika mencurigai adanya aktivitas individu atau kelompok yang diduga sebagai kelompok ekstrem itu. Tetapi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menapik tudingan itu dan menyebut pelibatan masyarakat untuk mengapa dilakukan sebagai bentuk deteksi dini agar kelompok-kelompok intoleran tidak membesar. Artinya apa? Istilahnya lagi gitu kita itu diancam gitu oleh peraturan ini ketika kita melakukan gitu sesuatu istilahnya yang berseberangan gitu dengan kepentingan penguasa atau misalkan yang dinilai mereka istilahnya tingkah kita atau tindakan kita ekstrem gitu, itu ketika dicurigai bolehlah istilahnya dilaporkan gitu. Itu kan sangat istilahnya zalim gitu, masa aktivitas istilahnya dakwah gitu yang dikatakan mereka berseberangan gitu atau dibilang istilahnya disebut terorisme, kelompok ekstrem dan lain sebagainya gitu. Nah, juga bicara BNPT, Edi Hartono mengatakan Perpres ini tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme. Lagi-lagi istilahnya dikaitkan dengan terorisme. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI atau Sukanta turut mempertanyakan tujuan Perpres ini. Jadi kata beliau ini bilang ya bahwasanya selama ini katanya undang-undang terorisme hanya dipergunakan untuk mengadili pelaku teroris dengan baju agama Islam atau dengan Islam gitu, misalnya dengan label Islam. Sedangkan kelompok pemberontak dan makar di Papua tak pernah ditangani layaknya kasus terorisme, namun hanya ditangani seperti kelompok kriminal bersenjata biasa. Artinya apa? Lagi-lagi undang-undang yang diterbitkan ini ditujukan kepada umat Islam, kepada istilahnya agama Islam gitu. Padahal Islam itu
tidak pernah gitu yang namanya melakukan pemberontakan, tidak pernah istilahnya sama sekali gitu berseberangan dengan para penguasa gitu atau kepentingan penguasa. Malah mungkin istilahnya itu dari pandangan mereka saja. Namun ada mungkin kelompok tertentu istilahnya yang jelas-jelas itu kelompok pemberontak, kelompok makar gitu istilahnya contohnya lah ibaratnya OPM gitu. Itu jelas kan memberontak lah, ibaratnya membuat negara sendiri gitu di dalam negara. Itu kan harusnya ditangani secara cepat gitu, bukan didiamkan. Malah kayak istilahnya organisasi-organisasi Islam yang sering mengkoreksi penguasa gitu, yang tidak istilahnya sepakat dengan kepentingan penguasa karena itu menguntungkan hawa nafsu mereka pribadi gitu tanpa menguntungkan rakyat ibaratnya. Mereka tangani gitu, malah kelompok-kelompok Islam gitu yang mereka tangani, bukan kelompok kriminal bersenjata, bukan pemberontak-pemberontak yang jelas mungkin itu memecah belah gitu, bukan malah lagi-lagi Islam yang disudutkan sebagai teroris lah, sebagai kelompok yang ibaratnya mengancam NKRI lah atau apa ibaratnya yang mengancam kepentingan mereka gitu tujuannya mungkin. Ya, di mana masyarakat bisa melakukan deteksi dini secara mandiri terhadap lingkungan sekitarnya jika mencurigai adanya individu atau kelompok yang termasuk dalam ciri ekstremisme. Nah, apa sih yang dimaksud ekstremisme oleh pemerintah? Nah, pemerintah mencontohkan ciri ekstremisme itu ibaratnya dengan seperti sikap yang tidak berbau dalam kegiatan di masyarakat gitu, yang tertutup hingga tidak sepakat pada nilai. Artinya apa? Pemerintah mengibaratkan ciri ekstremisme sikap atau tindakan lah ibaratnya yang tidak istilahnya tidak berbau dengan kegiatan masyarakat. Misalnya ada sekelompok tertentu yang jarang istilahnya jarang muncul ibaratnya, jarang tidak pernah berbau dengan masyarakat, itu dibilang ekstremisme atau yang istilahnya paling beda lah. Contohnya misalkan ketika di suatu pengajian lah ibaratnya, ada orang mungkin yang celananya sendiri beda lah, ibaratnya memakai celana cingkrang, yang lain memakai sarung atau memakai celana yang menjuntai ke bawah ibaratnya. Itu ada satu orang gitu yang memakai celana cingkrang, itu dibilang ekstrim gitu. Atau ketika di luar lah, di lingkungan masyarakat ada orang ya, sebagian orang membuka auratnya, atau ada yang sebagian memakai hijab atau apa, memakai jilbab gitu ya ibaratnya, tapi tidak sempurna mungkin. Nah, ada mungkin satu orang yang di situ memakai istilahnya pakaian secara tertutup gitu, atau ibaratnya memakai cadar gitu, memakai jilbab, pakaian rapi lah ibaratnya. Dibilang itulah ekstrim gitu, itu memakai pakaian ekstrim gitu, itu orang itu ekstrim gitu. Nah, ibaratnya itu yang dibilang asing lah, yang ibaratnya berbeda dari yang lain, itu dibilang ekstrim gitu. Terus ada mungkin ibaratnya kelompok-kelompok dakwah gitu, yang dikatakan oleh penguasa itu anti Pancasila lah, ibaratnya tidak sepakat dengan nilai Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila, itu dikatakan ekstrim. Itu kan istilahnya sungguh tidak sesuai gitu. Selanjutnya sini dikatakan ketika di suatu RT dia eksklusif sendiri atau tidak bergaul, itu kan banyak sekali. Makanya sifat kegotong royongan atau guyup antar tetangga perlu digalakkan. Ini kata apa Edi Hartono ya, dikutip dari BBC News Indonesia pada hari Senin. Nah, artinya apa? Di sini dikatakan gitu, bahwasanya ketika ada di dalam masyarakat gitu, ada seseorang yang selalu istilahnya sendiri dan tidak pernah bergaul gitu kepada masyarakat, dibilang tidak istilahnya punya sifat kegotong royongan, atau istilahnya dibilang apalah. Tapi pada dasarnya gitu, bahwasanya agama Islam atau kita ya Islam mengajarkan terkait sikap harus terjun ke masyarakat lah, ibaratnya harus memiliki sifat gotong royong lah, ibaratnya memiliki sifat kepedulian lah. Ibaratnya masa sih dibilang orang Islam itu ekstrem gitu, atau tidak
istilahnya tidak baur gitu. Padahal pada faktanya banyak kan orang Islam yang turun ke masyarakat gitu, ikut berbaur dengan masyarakat, membantu masyarakat, bahkan mungkin kelompok-kelompok ormas tertentu ada yang ibaratnya kegiatannya, aktivitasnya sosial gitu, dalam membantu masyarakat. Nah, ketika bencana turun, kelompok ini langsung turun gitu. Nah, mungkin ada yang satu kita kenal lah, FPI lah dibilang. Ketika sebelum dibubarkan ya, ketika istilahnya ada bencana-bencana, mereka langsung turun gitu, tanpa istilahnya disuruh juga lah ibaratnya. Namun ketika sekarang lah sudah dibubarkan, lihat turun, ibaratnya masih tetap turun lah, karena kepedulian mereka sebagai umat Islam lah ibaratnya, bukan istilahnya sebagai kelompok tertentu lah. Yang namanya umat Islam itu harus memiliki sifat tadi peduli gitu terhadap masyarakat kita, atau peduli terhadap umat lah. Nah, di sini dikatakan kan ada beberapa ormas yang frontal kayak gitu. Itu mungkin ibaratnya yang tadi saya katakan ya, beberapa kelompok tadi. Nah, dalam prakteknya nanti masyarakat bisa melapor ke polisi jika mencurigai adanya individu atau kelompok dengan ciri-ciri tersebut. Dengan begitu, pemerintah bisa meredam kekuatan mereka sehingga tidak membesar. Karena itulah ia meminta seluruh lapisan masyarakat agar tidak takut-takut lagi melapor ke aparat keamanan. Nah, katanya jadi berani kalau ada kejadian. Jadi berani lapor kalau ada kejadian, jangan takut. Diharapkan seluruh masyarakat partisipasi agar tidak mengubah. Artinya apa? Ibaratnya mungkin teman-teman sekalian lah ibaratnya, ada yang dilaporkan gitu, ada yang dicurigai karena ibaratnya disudutkan oleh individu lain ya, yang dibilang katanya ekstrim atau apa. Itu jangan takut ya, kalau misalkan nggak salah gitu, ngapain takut sih? Mungkin sebelumnya kita juga udah lihat lah, ada satu tokoh ulama gitu, itu yang digerebek gitu oleh satu organisasi atau satu kelompoknya, yang mungkin tidak suka terhadap individu tadi atau terhadap ulama tadi yang di Jawa Timur gitu ya, yang digerebek sama, kita bilang ya istilahnya sama Banser gitu. Katanya kan itu dari HTI itu atau apa ya, padahal kan HTI udah dibubarkan lah ibaratnya. Itu digerebek gitu. Nah, ketika itu istilahnya gak sopan gitu ya, ibaratnya dibentak-bentak atau apalah ditanya-tanya. Nah, namun si ulama tadi ibaratnya biasa saja gitu ibaratnya, karena kan tidak istilahnya tidak merasa bersalah atau apalah ibaratnya. Dan yang disampaikan itu benar, itu harus yakin gitu, harus yakin. Misalnya yang ulama tadi sampaikan itu Islam, ajaran Islam benar ibaratnya, tidak bertentangan gitu. Itu kita harus yakin, ibaratnya apa yang kita sampaikan itu benar gitu. Jangan ibaratnya takut lah dengan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah ini. Nah, seperti apa kondisi ekstremisme di Indonesia? Penjelasan tentang ekstremisme dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 ya, itu yakni keyakinan dan tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem yang tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme. Nah, pengamat terorisme Ridwan Habib mengatakan definisi itu multitafsir dan terlalu luas sehingga sulit dipahami. Sementara mayoritas masyarakat saat ini harus memahami gitu, ekstrem itu identik dengan ciri-ciri orang yang berpakaian tertentu. Artinya apa? Yang dimaksud ekstrem itu istilahnya harus dipahami dulu lah, apa itu misalkan, apakah suatu tindakannya atau hanya ciri-ciri gitu. Ciri-ciri. Nah, misalnya di sini dijelaskan secara lebih detail, apakah misalnya ekstrem itu orang-orang yang berjangkut panjang dan bercelana cingkrang, itu kan bisa ditafsirkan ya, macam-macam itu banyak. Lalu apakah pemuda Pancasila itu termasuk ekstremisme gitu? Kalau misalnya ada pengajian dibubarkan oleh orang tertentu termasuk ekstremisme, artinya apa? Ekstrem orang-orang yang berontak ya ibaratnya, itu apakah dikatakan ekstrem itu? Tergantung ya, lihat dulu gitu. Kelompok itu kepentingannya apa gitu. Kalau misalkan di sini ada kasus, ada contoh lah, kalau misalnya pemuda Pancasila, terus atau misalnya ada kelompok yang kerjaannya gitu, bubarin pengajian gitu,
itu ekstrim gitu. Nah, baginya mendefinisikan ekstremisme harus rinci dan detail sehingga tidak ditafsirkan macam-macam oleh posisi atau pihak yang selama ini kritis terhadap pemerintah. Sebab sudah pasti penjelasan yang prematur seperti itu akan memicu tudingan bahwasanya perpres tersebut menjadi sarana untuk mengkriminalkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Artinya di sini sudah jelas gitu. Lagi-lagi perpres yang diturunkan ini ditujukan kepada sekelompok umat Islam ibaratnya ya, yang berseberangan dengan pemerintah, bahkan dengan pemerintah, dengan kepentingan pemerintah mungkin ibaratnya takut ibaratnya. Makanya ketika pemerintah mengeluarkan sesuatu istilahnya atau peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan masyarakat gitu, atau yang dimana peraturan itu hanya untuk kepentingan mereka semata, kan ada beberapa kelompok ibaratnya yang tidak setuju, langsung ibaratnya respon lah. Baik itu misalkan melakukan aksi tertentu ibaratnya. Itu pemerintah langsung melihat gitu, kelompok mana aja sih ibaratnya yang kontra dengan pemerintah, itu langsung dibidik lah. Contoh mungkin yang sudah-sudah seperti HTI ibaratnya dibubarkan ya kan. Itu berawal dari tolak pemimpin kafir ibaratnya yang lantang menyuarakan itu sampai terjadinya 212 itu mungkin. Selanjutnya mungkin ada EPI gitu ibaratnya yang dikatakan pemerintah itu berseberangan dengan kepentingan pemerintah. Makanya ibaratnya dua kelompok tadi itu yang lantang menyuarakan kebenaran ibaratnya, yang terus mengkoreksi penguasa gitu. Ketika penguasa itu zalim, itu langsung dibidik ibaratnya. Ibaratnya kata pemerintah itu berseberangan dengan pemerintah. Nah, makanya di sini dijelaskan karena itu menurutnya pembentukan perpres ini terlalu terburu-buru sebab tidak melibatkan banyak pihak seperti kelompok masyarakat sipil, Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Padahal dalam pencegahan atau penanggulangan ekstremisme tak lepas dari peran mereka. Dalam pemahaman sederhana, Ridwan menggambarkan ekstremisme sebagai tindakan yang saling menuduh dan saling serang hanya karena berbeda pandangan baik itu agama maupun keyakinan dalam banyak hal. Sikap seperti itu katanya dalam jangka panjang berdampak pada proses demokrasi di Indonesia dan kondisinya sangat urgent. Artinya apa? Di sini dijelaskan perpres ini sebenarnya diterbitkan gitu. Karena apa sih? Apakah karena kepentingan gitu? Atau memang karena sebagatnya pemerintah gitu? Kita harus tahu juga gitu pemerintah kenapa sih menerbitkan perpres ini gitu. Terus ada kepentingan, mungkin ada kepentingan apa sih ibaratnya pemerintah menerbitkannya perpres ini gitu. Nah, ia mencontohkan dengan pemilihan masyarakat ketika pemilu presiden yang mencalonkan dua kandidat ini Jokowi Ma'ruf Amin serta Prabowo dan Sandiaga dan berlanjut sampai sekarang. Mungkin istilahnya terjadi lah pro kontra gitu ketika pemilu yang dimana ada dua pihak, mungkin yang satu yang Pak Jokowi, yang satu yang Prabowo gitu. Itu karena ibaratnya pemilu saja gitu, hingga terjadi di media sosial ketika ada isu tentang pemilu gitu, tentang kelompok itu pasti terjadi pro kontra gitu. Mungkin sampai sekarang gitu. Padahal yang dijadikan objek tadi atau misalkan para calon-calon tadi itu sekarang ibaratnya lah sudah menjadi CS gitu atau udah dekat ibaratnya, yang sebelum-sebelumnya mungkin kontra gitu. Ibaratnya rakyat dihianati gitu. Nah, di media sosial setiap isu pemerintah pasti ada pro kontra, mau itu bansos, vaksin atau banjir. Akan terus begitu karena resolusi konflik hanya ada di level elit, tidak sampai ke akar rumput. Ternyata ketika di dalam sistem kapitalis ini ibaratnya setiap sesuatu itu pasti
dimanfaatkan atau dijadikan investasi lah. Apalagi di kondisi pandemi ini. Contohnya kan kemarin aja ada yang korupsi terkait dana bansos itu lah. Tidak puas ibaratnya dengan apa yang ada, istilahnya kan gajinya udah gede gitu, mungkin nggak cukup gitu, korupsi lah dana bansos, terus vaksin juga dijadikan istilahnya sebagai investasi juga gitu bagi asing. Atau banjir yang terjadi ini ibaratnya kan mereka bilang mungkin kita harus muhasabah ibaratnya, atau apa muhasabah apa kalau misalkan penguasa itu sendiri atau sistem yang ada diterapkan hari ini mungkin itu bukan sistem Islam. Artinya apa? Setiap kegiatan yang kita lakukan ya kan, baik itu misalkan ada di kalangan penguasa mungkin bilang ini terjadi bencana, mungkin kita ibaratnya sering berbuat dosa atau apalah ibaratnya, selalu melakukan kesalahan, ibaratnya ada kan istighosa atau apa, dibilang kayak gitu ya, ibarat. Tanpa menyadari itu apa yang mereka perbuat itu salah gitu. Misalkan kita berdoa ibaratnya apa, kita mengadakan saat istighosa atau gitu, sementara mereka beraktivitas gitu dengan sistem yang bukan ridho Allah gitu, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Maka setiap langkah perbuatan atau gerak-geriknya itu ibaratnya tidak sesuai lah dengan syariat Islam gitu. Atau ketika berdoa gitu, ya Allah misalkan hentikanlah banjir ini atau apalah, tetapi masih aktivitasnya gitu masih diatur dengan sistem vitalis gitu atau buatan manusia lah ibaratnya. Apakah Allah ridho gitu? Yang ada mungkin ibaratnya bencana lagi. Nah, semestinya Perpres ini menjawab persoalan seperti itu, tapi karena terburu-buru tidak bisa dikatakan peraturan ini sebagai solusi. Artinya benar ya, tidak bisa dikatakan langsung sebagai solusi. Mungkin kita menerbitkan Perpres ini urgent gitu, atau karena kepentingan apa dulu gitu, kita bisa dikatakan. Kalau misalkan yang lebih penting itu banyak lah ibaratnya menangani pandemi ini gitu, itu harus diutamakan juga, bahkan mungkin seharusnya gitu kan di negara-negara lain sudah selesai gitu pandemi ini ibaratnya, malah di negeri ini makin banyak mungkin ya ibaratnya, tidak beres-beres ya ibaratnya, PSBB lagi gitu, dan korban pun semakin banyak. Terus ini bisa memicu konflik horizontal. Nah, peneliti di LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengatakan bahwasanya Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 ini rentan disalahgunakan untuk pihak tertentu untuk mengkriminalkan kelompok lain. Artinya apa? Dikatakan bahwasanya Perpres ini bisa jadi disalahgunakan gitu oleh pihak tertentu, berarti pihak yang tidak suka gitu dengan kelompok lain. Artinya kelompok lain itu misalkan kelompok yang dikatakan berseberangan dengan pemerintah, ibaratnya ada satu kelompok itu ada satu orang itu tidak suka gitu, maka diserang kelompok tadi gitu yang dibaratnya katakan mereka tidak sesuai dengan pemerintah gitu, dengan kepentingan pemerintah gitu, itu bisa dilaporkan gitu. Takutnya gitu ya, Perpres ini dijadikan dalih gitu oleh individu atau kelompok-kelompok mungkinnya yang ada di bawah ketiak penguasa yang tidak sesuai yang tidak suka. Contohnya mungkin seperti ini nih, ada yang ada di foto ya. Makanya kan mereka orang Islam gitu, masa sih benci sama agama resmi gitu. Makanya kan ada ibaratnya keterangan bahwasanya Islam akan hancur oleh orang Islam itu sendiri gitu. Mungkin orang Islam yang tidak pernah mempelajari Islam, atau orang Islam yang menjual dirinya gitu untuk kepentingan, ibaratnya untuk dunianya gitu. Banyak kaum munafik gitu yang rasanya pemahaman ekstremisme masing-masing orang berbeda dan cenderung subjektif. Nah, di
sini dijelaskan maksudnya. Ini akan memudahkan orang untuk melaporkan sesuatu yang masih indikasi. Artinya apa? Yang ibaratnya belum dikatakan sebelum-sebelumnya, di berita sebelum-sebelumnya saya dapat ada berita ya, ibaratnya seorang gitu yang baru dikatakan tersangka gitu, terduga teroris itu ternyata kan ketika didapati sudah menjadi jenazah gitu, sudah apalah ibaratnya langsung gitu, padahal belum jelas gitu dia itu teroris atau bukan gitu. Dia itu benar-benar ibaratnya orang yang berseberangan dengan penguasa atau tidak gitu, atau orang itu ekstrim atau enggak gitu ibaratnya. Intinya gitu, lagi-lagi yang disudutkan atau yang dibidik penguasa itu umat Islam gitu, yang tidak ibaratnya sesuai dengan pemerintah gitu. Ini menegaskan gitu bahwasanya kita gitu jangan takut lah ibaratnya dengan ancaman-ancaman penguasa ini, atau dengan ancaman yang ibaratnya diberikan oleh pemerintah ini. Ibaratnya jangan takut lah, kalau misalkan kita yakin dengan apa yang kita sampaikan lah ibaratnya. Tapi lebih dari itu sini dijelaskan, ia khawatir jika masyarakat bisa dengan leluasa melaporkan individu atau kelompok lain dengan pemahaman yang subjektif tadi, maka bisa ibaratnya maka bisa memicu konflik horizontal, apalagi jika ada kelompok masyarakat yang mendapat pesanan dari pihak lain agar melaporkan individu atau organisasi tertentu. Nah, itu mungkin ya ibaratnya suatu ada kelompok masyarakat gitu mendapat pesan dari pihak lain agar individu dilaporkan atau organisasi tertentu dilaporkan. Misalnya contohnya mungkin kemarin Ustadz Ismail Yusanto gitu, itu dilaporkan gitu oleh satu individu lah ibaratnya yang tidak suka dengan Ustadz Ismail Yusanto itu sendiri gitu, atau dengan idenya ibaratnya. Karena mungkin si individu tadi ibaratnya itu memiliki ibaratnya kepentingan gitu atau kedekatan dengan penguasa gitu, sehingga mudah lah ibaratnya melaporkan itu kan ibaratnya terjadi konflik gitu. Itu apa sih salahnya gitu? Mungkin kan hanya mencantumkan ibaratnya di poster itu terkait ibaratnya juga bicara Hizbut Tahrir. Cuma karena itu lah ibaratnya. Terus mungkin banyak ibaratnya kasus-kasus lain lah. Teman-teman bisa cari sendiri kan. Nah, jika masyarakat sudah dibuatkan ke individu atau kelompok mana saja yang harus diawasi, semisal ormas nasional atau ormas yang mendukung simpatisan kelompok tertentu, itu bahaya. Mungkin pemerintah gitu atau udah ibaratnya memetakan gitu mana saja sih kelompok yang mereka bidik gitu, atau yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka yang mereka katakan ibaratnya anti Pancasila, anti NKRI lah, itu udah dipetakan gitu. Mungkin yang pertama Hizbut Tahrir dibubarkan, terus FPI dibubarkan, karena selanjutnya siapa gitu ibaratnya, hati-hati gitu. Itu takutnya semua gitu yang ibaratnya tidak sejalan atau tidak searah dengan kuasa itu dibidik lah ibaratnya. Makanya ini penting lah bagi umat Islam bahwasanya pemerintah gitu bukan tidak suka terhadap kelompok tertentu, tetapi yang pemerintah tidak suka itu istilahnya Islam gitu, sebab yang ada di setiap penguasa hari ini itu orang-orang yang mungkin orang Islam, ibarat sebagian orang Islam itu sudah tergadaikan mungkin dunianya karena materi gitu. Ada banyak ibaratnya orang-orang munafik yang berada di bawah penguasa. Terus mungkin mereka juga ibaratnya ada lah ibaratnya yang sudah gitu teracun atau terdoktrin gitu oleh pemahaman yang salah gitu, sehingga mereka tidak gitu ibaratnya mereka ibaratnya tidak sesuai
melecehkan gitu agamanya sendiri gitu. Ini penting istilahnya bagi kita semua gitu. Ivan Lee menyebut individu maupun pihak yang kemungkinan besar disasar dari perpres ini adalah organisasi masyarakat yang konservatif yang berbasis agama yang rujuknya pada keputusan pemerintah yang membubarkan ormas FPI dan melarang segala kegiatan mereka baru-baru ini. Nah mungkin kemarin FPI juga istilahnya dibubarkan gitu ya. Nah mungkin penguasa itu sendiri gitu sudah melihat setelah HTI gitu kelompok mana lagi sih yang berbahaya gitu atau yang istilahnya selalu mengancam gitu kepentingan pemerintah itu atau kepentingan para penguasa siapa sih gitu. Nah kita melihat mungkin FPI lah yang jadi sasaran, FPI lah yang dibidik gitu selanjutnya. Nah di sini dikatakan jadi mungkin ada kelompok konservatif tertuduh sebagai kelompok ekstremisme. Bisa jadi untuk mengasihi anggota-anggota FPI yang persis artinya apa setiap mungkin Baik, mohon maaf teman-teman, mungkin Kang Dikinya ada masalah dulu sebentar, ada masalah, mohon tunggu dulu teman-teman ya. musuh sejati kita ya penjajah yang ada itu di balik tabir para penguasa gitu yang harus kita bongkar itu. Nah, yakni dengan politik adu domba dengan propaganda war on terrorism, on radikalisme 2001 makanya 2021 Islam itu
buatnya diserang gitu oleh penjajah, diidentikan dengan teroris. Ketika gedung WTC itu ya yang di Amerika itu hancur gitu, itu katanya oleh Islam gitu, oleh Osama bin Laden, Al-Qaeda gitu. Nah, identikan dengan Islam, padahal itu proyek dari penjajah untuk menyudutkan Islam gitu, sebagai teroris. Tapi kayak mereka itu atau tudingan itu gagal. Sebabnya apa? Ketika Islam dibilang teroris, masa sih Islam teroris gitu? Padahal Islam sendiri tidak mengajarkan kekerasan. Islam sendiri ibaratnya tanpa kekerasan gitu, Muhammadiyah tanpa kekerasan gitu. Nah, selanjutnya dengan berposisi sebagai korban terorisme sekaligus pahlawan dunia, Amerika Serikat menggunakan propaganda ini dengan menjadikan umat Islam baik melalui head of watch atau kekuatan aparatur militer dan keamanan maupun dengan soft watch atau dengan bantuan media massa, pendidikan, sosial budaya, public figure dan lain sebagainya. Makanya sekarang kan banyak isu-isu ketika ada isu ini gitu, kemudian dimainkan isu lain ibaratnya. Kemudian ada tokoh gitu yang ibaratnya public figure gitu, dimainkan lah dalam isu ini. Misalkan kayak sebelumnya ada profesor yang ibaratnya apa ya, pemikir gitu, tapi kok pikirannya salah gitu, malah yang di profesor muslim gitu, malah yang dibela kok idenya penjajah gitu kan, itu sangat ngawur gitu. Hati-hati gitu. Banyak ibaratnya serangan dari pemerintah gitu, dari penjajah gitu, yang dimana penjajah itu menjadikan objek gitu atau bonekanya itu orang Islam itu sendiri. Itu hati-hati lah ibaratnya. Kita jangan bisa kemakan gitu oleh narasi-narasi yang ibaratnya oleh penjajah itu sendiri gitu. Jangan sampai gitu kemakan. Ingat kembali bahwasanya tadi saya jelaskan, musuh kita sejatinya bukan umat Islam sendiri, tetapi musuh kita ibaratnya penjajah gitu, yang ada di balik penguasa gitu, yang ada di balik penguasa. Sepanjang kampanye ini berlangsung, hanya umat Islam yang menjadi korban, utamanya mereka yang menentang ide-ide kaum kafir Barat seperti liberalisme, sekularisme, demokrasi, LGBT dan lain sebagainya. Makanya kan sebelumnya saya perhatikan gitu, bahwasanya ide-ide liberalisme atau sekularisme, ide penjajah ini harus kita tolak gitu, harus kita tolak. Makanya Hizbut Tahrir Indonesia kan sebelumnya ya mengadakan konferensi, acara-acara gitu dengan dengan opini gitu, mengopinikan gitu. Kita harus menolak liberalisme, tolak sekularisme, gitu, tolak demokrasi. Memang itu kita harus tolak. Kenapa? Itu ajaran yang dibawa penjajah gitu. Masa sih kita mau menggunakan aturan gitu atau ide-ide dari penjajah gitu? Padahal Allah sendiri sudah memberikan kita istilahnya petunjuk gitu. Harusnya Al-Quran lah yang dijadikan sandaran, harusnya Al-Quran yang dijadikan aturan gitu, bukan ide-ide barat gitu, ide-ide penjajah yang dijadikan aturan. Penguasa negeri kaum muslimin turut kampanye dalam kampanye ini dengan membangun narasi kebencian dan pengusuhan kepada mereka yang setia pada syariat Islam dan menolak nilai-nilai barat. Ibaratnya kita haruslah berteriak lantang kepada penguasa atau berteriak lantang di muka umum untuk menolak ide-ide barat dan mendakwahkan ide-ide Islam. Kan kita harus ide liberalisme, sekularisme, demokrasi, kapitalis, komunis, kita harus banget gitu. Gantilah narasi ide-ide itu dengan ide Islam, syariat Islam agama mati, misalkan syariat ada solusi gitu, Islam solusi selamatkan negeri gitu. Kita butuh Islam gitu. Indonesia milik Allah. Bangunlah narasi-narasi yang dimana itu yang harusnya dijadikan sandaran bagi kaum muslimin gitu. Dan sejatinya kaum muslimin harus kembali kepada aturannya itu sendiri gitu. Maka perpres ini melibatkan masyarakat saling mempolisikan, dapat menguatkan politik adu domba kafir barat. Nah, lagi mungkin tujuan dari ini dari perpres ini gitu, penjajah gitu memposisikan atau ingin gitu bahwasanya umat Islam sendiri itu terjadi kontra gitu kan, sesama umat Islam diadu domba kayak ibaratnya oleh kaum penjajah, oleh kafir gitu. Makanya
kita tidak boleh gitu, kita ibaratnya benci terhadap umat Islam sendiri. Mungkin umat Islam atau ada kelompok lah ibaratnya yang pro dengan puasa itu mungkin karena sudah terkena doktrin dengan istilahnya aturan penjajah atau ide-ide penjajah. Yang harus kita lakukan kepada kelompok itu bukan diserang, tetapi kita dakwahi terus menerus. Hanya kan yang memberi istilah hidayah itu Allah. Tugas kita terus mendakwahkannya agar sadar gitu. Dan ingat kembali bahwasanya musuh sejati kita bukan umat Islam sendiri, tetapi Barat lah musuh sejati kita, penjajah lah musuh sejati kita. Nah, dan Confederation 2023 dalam jurnalnya Civic Democratic Islam, saya mengambil dari jurnal ini secara terbuka membagi umat Islam menjadi 4 golongan. Yang pertama fundamentalis. Fundamentalis ini adalah sebuah gerakan atau sebuah aliran paham agama yang berupaya untuk kembali kepada keyakinan mereka, apa yang mereka yakini gitu, sebagai dasar-dasar asas fundamental atau asas ibaratnya yang diyakini. Makanya ada sekelompok gitu yang terus menerus gitu menyuarakan idenya gitu, atau mereka ingin kembali terhadap ajaran mereka dulu yang pernah ada gitu. Contohnya mungkin Hizbut Tahrir gitu selalu meneriakkan gitu tentang sistem Islam, tentang kepemimpinan Islam gitu, meyakini tentang mendakwakan tentang ideologi Islam gitu harus diterapkan kembali. Karena apa? Karena tadi mereka yakin bahwasanya dasar ideologi Islam itu atau ideologi Islam itu nanti akan tegak kembali gitu. Nah, makanya kelompok-kelompok yang yakin dengan idenya ini, gerakan ini selalu diserang gitu oleh penguasa gitu. Yang kedua, tradisionalis. Tradisionalis ini adalah ajaran yang mementingkan tradisi yang diterima dari generasi-generasi sebelumnya sebagai pegangan hidup. Mungkin kita kenal ibaratnya dengan Islam Nusantara gitu. Islam gitu. Katanya Islam boleh gitu memakai kayak kebaya atau apa gitu, bukan misalkan hijab atau apa. Itu narasi itu lah dibentukkan namanya. Yang ibaratnya lebih kepada tradisi kultural itu. Selanjutnya yang ketiga, sekularis. Mungkin kita sudah tahu ya definisi sekuler itu sendiri. Fasl dini anu hayah, misalkan agama dari kehidupan. Banyak kelompok yang dia melakukan, dia beragama Islam gitu. Namun ketika melakukan aktivitas gitu, misalkan ketika melakukan politik tidak memakai syariat Islam. Syariat Islam ini sebagai simbol gitu misalkan. Atau politik ini tidak boleh diatur dengan agama gitu. Jangan bawa agama ke dalam politik, jangan bawa agama pada pendidikan. Nah, ini kelompok sekularis. Dan yang terakhir modernis. Modernis ini adalah biasanya diartikan cara berpikir dengan peradaban Barat gitu. Dengan upaya mengejar ketertinggalan, harus sesuai. Ibaratnya Islam harus disesuaikan dengan perkembangan zaman ternyata. Atau misalkan ibaratnya kita kenal ada yang namanya hermeneutika gitu. Itu kan ajaran Barat ya ibaratnya, yang menyesuaikan bahwasanya Islam itu harus relevan gitu, harus sesuai dengan zaman saat ini. Tergantung, tapi sebenarnya Islam itu sendiri memang ajarannya bisa diterapkan sekarang, tapi hati-hati juga ibaratnya dengan narasi-narasi yang dibangun oleh penjajah gitu, narasi yang dibangun oleh Barat gitu. Bisa jadi secara perlahan membangun ingin menghancurkan itu atau memecah belah umat Islam sendiri. Nah, dengan pengelompokan inilah kafir Barat menjadikan sebagai referensi politik belah bambu untuk membenturkan umat Islam dengan sesamanya. Barat mendukung golongan modernis, sekularis, dan fundamentalis untuk menyerang golongan fundamentalis tadi yang meyakini ide mereka, yang yakin bahwasanya ide yang mereka gagas itu akan kembali sebagaimana yang sebelumnya terjadi gitu. Dijadikan musuh bersama gitu, musuh bersama Barat gitu, itu Islam gitu. Hati-hati gitu. Karena golongan fundamentalis menurut mereka yang tidak menerima nilai Barat setengah agenda kita. Selain adu domba, proyek ini juga menjadi upaya pendangkalan ajaran Islam yang dapat
membawa kepada pemahaman keliru kepada agamanya sendiri. Islam harus dipahami sebagai ideologi yang sahih, komprehensif, serta bertentangan dengan pemikiran Barat, akan jauh dari benak mereka. Umat Islam tidak akan paham siapa sebenarnya musuh mereka. Tadi saya katakan, musuh kita sejatinya bukan umat Islam sendiri atau kelompok Islam sendiri, tetapi Barat atau penjajah musuh kita. Dakwah sebagai harapan. Upaya kampanye memecah belah dan melemahkan umat Islam dan kampanye anti syariat Islam akan bisa dihalau jika masyarakat sudah teredukasi dengan baik. Makanya tugas kita dakwah. Makanya dakwah itu penting lah. Dakwah itu wajib gitu. Berarti kita sebagai umat Islam itu harus berdakwah. Disinilah urgensi dakwah sebagai sebuah harapan dan juga kewajiban. Makanya kita ditekankan untuk berdakwah gitu. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Nah, sampaikanlah atau dakwah ini dengan hikmah gitu, dengan baik, dengan hasan gitu. Bahkan istilahnya saking pentingnya dakwah dan wajibnya dakwah gitu. Ada satu riwayat mengatakan dari Abdullah bin Amr berkata Rasulullah bersabda itu, sampaikanlah surat dariku walau hanya satu ayat gitu, balighani oleh ayat. Itu saking pentingnya dakwah. Satu ayat juga lah, apa yang kita pahami satu ayat misalkan tentang ibadah pentingnya doa makan gitu, kita cuma bisa doa makan. Ya udah, ketika kita makan berarti kita gunakan tuh doa itu. Atau misalkan tentang dakwah tadi, man ra'a minkum munkaran. Misalkan kita cuma bisa itu, ya udah kita sampaikan. Itu saking pentingnya dakwah. Kemudian ada di ayat lain di surat Al-Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, kita mau nggak dikategorikan sebagai orang yang beruntung? Maka bergabunglah dengan kelompok-kelompok dakwah, terutama kelompok dakwah yang menyeru kepada masyarakat untuk mengajak bersama-sama taat gitu, untuk kembali kepada syariat Islam, untuk kembali kepada Islam kafah. Saking ibaratnya pentingnya dakwah gitu, ibaratnya saking wajibnya dakwah gitu. Makanya saya terangkan di sini motivasi sedikit ya. Kalau kita ibaratnya bisa berdakwah kepada orang gitu, dan orang itu ikut dengan kita, ibaratnya kita ajak ngaji lah, terus orang itu ikut ngaji, kemudian menerima ide kita lah, terus berjuang sama kita, itu pahalanya seperti kita ibaratnya mendapatkan unta merah. Nah, unta merah di sini harganya berapa? Luar biasa, lebih mahal mungkin dari mobil Mercedes gitu, atau mobil Gallardo dan lain sebagainya. Itu sangat ibaratnya mahal gitu. Allah membayar kita dengan unta merah gitu. Itu luar biasa. Menyuruh kepada masyarakat untuk bersama-sama dalam taat memang bukan hal yang mudah, namun keyakinan bahwa Islam adalah fitrah menjadikan dakwah ini sebagai makin bergairah. Tindakan rezim untuk menghalau Islam bukan berarti dapat begitu saja menghentikan dakwah. Penting untuk senantiasa menjadi penjelas kepada masyarakat agar memahami Islam secara kafah. Dengan demikian, Islam rahmatan lil alamin bukan hanya slogan tanpa makna, namun mewujud pasti dalam kehidupan individu, masyarakat, bukan negara. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, kamu atau kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Ini kita sudah dikategorikan, sudah dibilang oleh Allah umat terbaik. Namun ibaratnya kita harus memanfaatkan gitu. Ketika kita dibilang umat terbaik itu, umat terbaik itu di sini dijelaskan kan harus menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Artinya apa? Kita harus berdakwah gitu dan beriman kepada Allah. Nah, Allah sudah tegaskan dalam Quran Al-Imran. Sebagai yang terbaik yang dijanjikan kemenangannya oleh Allah, harusnya kita sadar bahwasanya purpose ini hanya akan memecah belah tubuh kaum muslimin, bahkan mengarahkan umat Islam agar melakukan mengarahkan umat
agar umat melakukan tindakan mata-matai atau tajassus, saling curiga dan prasangka buruk. Padahal dalam Islam tidak boleh, ibaratnya kita berprasangka buruk terhadap saudara kita sendiri, itu sesama muslim, mata-matai gitu, tidak boleh. Semua ini sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tetap waspada setiap agenda deislamisasi atau agenda barat dalam menghancurkan umat Islam oleh politik barat yang terus menekan kebangkitan umat Islam dan dapat mendangkalkan pemahaman Islam yang benar kepada umat Islam sendiri. Banyak kita harus hati-hati lah. Banyak umat Islam yang diracun oleh barat gitu agar menghancurkan agamanya sendiri. Hati-hati gitu. Oleh karena itu, umat Islam kita bersatu melawan stigmatisasi negatif terhadap mereka. Teruslah berjuang hingga Allah menangkan agama ini, atau kita mati dalam perjuangan untuk kemenangan agama ini dengan kembali tegaknya kehidupan Islam secara kafah dalam institusi syariah dan khilafah. Nah, sekarang Allah tegaskan kembali itu di dalam Quran surat Muhammad. Pentingnya kita ini harus berjuang gitu, harus membela agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum yasabit aqdamakum. Hai orang-orang beriman atau orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia atau Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Makanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, insyaallah Allah akan buatnya menolong kita kembali gitu. Atau kita akan ditolong Allah dan kita akan diteguhkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayolah berdakwah, yang belum berdakwah ya berdakwah, sama-sama berdakwah. Kita belajar sambil berdakwah jadi ibaratnya. Jangan ibaratnya saya belum cukup ilmunya gitu, tapi yang tadi dijelaskan sampaikan walau hanya satu ayat, apa yang kita bisa minimal ibaratnya itu sampaikan dulu. Itu saking wajibnya berdakwah gitu, saking wajibnya berjuang gitu kata Allah di nanti. Nah, konsekuensi pejuang, menjadi pejuang. Memang ibaratnya kita jadi pejuang ada konsekuensinya gitu. Yang pertama, ghuraba itu terasing ini. Kita bisa jadi terasing di tengah masyarakat ketika kita menjadi pejuang Islam gitu, menjadi pembela Islam. Ketika kita berdakwah gitu, terasa diasingkan lah. Makanya Rasul juga kan ketika awal berdakwah tidak langsung diterima, diasingkan juga gitu. Dikatakan gila lah, dilempari kotoran dan lain sebagainya. Maka kan, namun dengan keistiqomahan Rasulullah gitu dan keyakinan Rasulullah, dakwah itu tersebar gitu Islam sehingga tegak di Madinah dan mungkin sampai sekarang gitu ajaran-ajarannya itu. Dan tugas kita selanjutnya melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah sampai Islam tegak kembali. Yang kedua, resikonya ya pasti dimusuhi orang-orang yang belum tahu gitu. Contohnya mungkin tadi saya katakan kita bisa jadi dimusuhi oleh antek-antek penguasa atau penguasa itu sendiri yang tidak ingin atau tidak yang isinya anti syariat Islam. Tidak sami'na wa ta'na gitu, taat pada Allah. Taat dengan aturan Allah. Dan yang terakhir, hidup mulia atau mati syahid. Itulah pilihan kita. Makanya kata Ustaz Ismail Yusanto ya, dia bilang ibaratnya hidup gitu itu harus apa digunakan untuk berdakwah gitu. Yang berdakwah pasti akan mati gitu, yang tidak berdakwah juga akan mati gitu. Mana yang lebih mulia gitu, mati dalam dakwah atau mati nggak dakwah gitu ibaratnya. Ya jelas lah ibaratnya kita memilih hidup mulia apa mati di jalan dakwah gitu. Hanya Ustaz Daimti juga kan bilang dakwah gitu dan mati di jalan dakwah itu. Siap. Yang terakhir hidup mulia atau mati syahid itu insya Allah menjadi pilihan. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin ada apa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Kang Duki yang telah menyampaikan materinya. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa di kolom komentar atau
bisa langsung silakan. Ada pertanyaan? Baik, apakah ada pertanyaan? Atau mungkin tidak ada ya? Karena tadi juga mohon maaf kepada teman-teman juga, kepada ini materi juga mungkin ada kesalahan sedikit. Baik, mungkin sekian saja pada Karisma pada hari ini. Terima kasih juga kepada pemateri Kang Diki yang telah menyempatkan waktunya juga untuk menyampaikan materinya pada Karisma pada hari ini, walaupun tadi ada kesalahan sedikit, kesalahan teknis. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada acara Karisma ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Amin. Mungkin tadi banyak ya, sekarang sudah sedikit tadi mungkin pada keluar. Mungkin sekian dari saya, kita tutup dulu pada kajian pada hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Tangsel. Syukran kepada Kang Diki. Syukran. Assalamualaikum. Aduh sakit.